مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan keutamaan darinya kita kembali melanjutkan pada hari ini kajian kita yang kita laksanakan setiap pekannya. Dan pada jam ini yaitu kita membahas kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan sebelumnya itu kita pembahasan tentang tayammum. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang al-haid, tentang haid. Kita lanjutkan, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babul haid, bab tentang haid. Maksudnya itu perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum haid atau hukum-hukum yang berkaitan dengan haid itu sendiri. Hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Apa saja yang berkaitan dengan apa? Dengan haid yang akan dibahas di pembahasan ini. Ya, karena kita itu masih apa? Dalam pembahasan kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah. Sehingga membahas masalah haid itu ada kaitannya dengan masalah apa? Masalah At-Taharah. Masalah At-Taharah. Dan masalah haid itu termasuk di antara perkara yang penting. Termasuk di antara perkara yang penting untuk kita ketahui. Istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, saudari-saudari kita, ibu kita, mereka butuh untuk mengetahui apa? Hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Mereka butuh untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Seorang dia memiliki istri, dia ajarkan istrinya. Memiliki adik perempuan atau anak perempuan, agar supaya dia paham, memiliki pemahaman yang benar tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Karena betapa banyak dari kaum muslimah yang mereka tidak paham tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Padahal seharusnya mereka adalah orang yang lebih utama untuk memahaminya. Namun pada saat yang bersamaan banyak dari saudari-saudari kita yang tidak memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Jadi tugas kita, sekalipun kita laki-laki, itu kita ajarkan kepada saudari-saudari kita, ibu kita, adik kita, istri kita, dan yang hadir dari muslimah, alhamdulillah mereka
hadir dan mendapatkan ilmu. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan bab yang baru, itu bab tentang al-haid. Bab tentang al-haid. Sebelum kita lanjut, sebagaimana dimaklumi bahwasanya darah yang keluar dari wanita itu ada tiga. Yang pertama darah haid. Darah haid ini yang asalnya. Asal darah yang keluar dari seorang wanita itu darah haid. Ini asal darah yang keluar dari seorang wanita. Kemudian juga nifas. Yang kedua nifas. Darah nifas. Ini darah yang keluar saat seorang yaitu sang wanita melahirkan. Kemudian yang ketiga itu darah apa? Darah istihadah. Darah istihadah sebagaimana nanti akan kita jelaskan apa itu darah istihadah. Jadi itu tiga jenis darah yang pada umumnya keluar dari seorang wanita. Tidak terlepas dari tiga perkara tadi. Darah haid, darah nifas, atau darah istihadah. Darah haid atau darah nifas atau darah istihadah. Adapun darah haid itu darah yang keluar dari rahim seorang wanita. Darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah dia mencapai umur baligh. Ketika sang wanita itu sudah berumur baligh, maka keluarlah darah tersebut dari rahimnya. Pada waktu-waktu tertentu. Jadi memiliki waktu yang menjadi kebiasaannya. Yang menjadi kebiasaannya setiap bulan. Ini pada umumnya. Jadi itu yang dimaksud dengan darah haid. Dengan darah apa? Darah haid. Kita baca hadis yang pertama di sini yang berkaitan dengan bab. Berkata penulis rahimahullahu taala, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Fatimah bint Abi Hubaish radhiyallahu anha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqalat inni ustahadu fala athhur afa ad'u as-salah qala la inna dhalika 'irq walakin da'i as-salata qadra al-ayyami allati kunti tahidina fiha thumma iktasili wa salli wa fi riwayatin wa laysat bil haidhah fa idza aqbalatil haidhatu fatruki as-salah fa idza dhahaba qadruha faghsili 'anki ad-dam wa salli. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaish datang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Menyampaikan apa yang menjadi keluhannya. Apa katanya? Sesungguhnya saya itu istihadah, keluar darah terus menerus, sehingga saya tidak pernah suci. Keluar darah terus sehingga saya tidak pernah suci. Dan menurut Fatimah binti Abi Hubaish, itu darah yang keluar tadi karena terus menerus itu membuatnya tidak suci, sehingga dia datang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa saya sekarang keluar darah terus, artinya saya sekarang dalam keadaan haid secara terus menerus, berarti saya tidak suci lagi, tidak pernah suci. Maka dia datang mengeluhkan untuk menanyakan masalahnya. Kata beliau, apakah saya meninggalkan salat? Jadi keadaan saya seperti ini, keluar darah secara terus menerus.
apakah boleh bagi saya untuk meninggalkan salat? Maka apa kata Nabi SAW? La, jangan. Maksudnya tidak boleh kamu meninggalkan salat. Tidak boleh kamu meninggalkan salat. Kenapa? Inna dzalika irqa. Karena darah yang keluar itu adalah irqa. Disebabkan karena urat yang terputus atau yang semisalnya. Atau yang semisalnya. Yang menyebabkan keluar darah terus-menerus tersebut. Jadi bukan darah yang biasanya yang engkau pahami, yaitu darah haid. Tapi ini darah karena terputusnya urat atau yang semisalnya, sehingga darah tersebut keluar terus-menerus. Kemudian apa kata Nabi? Akan tetapi tinggalkanlah salat sesuai dengan jumlah hari yang biasanya engkau haid di dalamnya. Jadi Nabi SAW perintahkan Fatimah agar supaya meninggalkan salat hanya apa? Hanya sebatas sesuai dengan hari-hari yang biasa dia apa? Haid. Misalnya 7 hari. 7 hari dia haid. Itu saja yang dia tinggalkan. Selebihnya itu dianggap istihadhah sebagaimana nanti akan dijelaskan. Kemudian setelah itu mandilah dan salatlah. Dalam riwayat yang lain, itu riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, demikian itu bukanlah haid. Jadi bukan darah haid. Kemudian apa kata beliau? Ketika haid telah datang, maka tinggalkan salat. Dan jika telah berlalu hitungan harinya, maka mandilah, maka cucilah darah tersebut, lalu mandilah dalam sebagian riwayat, dan salatlah. Dan ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan pembahasan kita. Hadis yang mulia ini banyak faedah-faedahnya. Kita sebutkan faedah-faedah yang penting dan yang terutama faedah-faedah yang berkaitan dengan pembahasan kita. Itu pembahasan apa? Pembahasan haid. Hadis yang mulia ini di antara faedahnya itu bolehnya seorang wanita itu bertanya kepada ahli ilmu, orang yang berilmu, para ulama, para dai yang mereka itu memiliki ilmu. Mereka boleh bertanya dan berbicara langsung ketika memang dibutuhkan untuk itu. Jadi hadis yang mulia ini itu menunjukkan apa bolehnya seorang wanita itu datang bertanya kepada seorang yang berilmu dan bertanya langsung, namun dengan syarat-syarat jauh dari fitnah, tidak berdua-duaan dan yang semisalnya, perkara-perkara yang terdapat di dalamnya pelanggaran, itu tidak boleh. Jadi jelas di sini Fatimah binti Abi Hubaish itu salah seorang sahabat wanita datang bertanya langsung kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara faedah hadis ini menunjukkan bagaimana para sahabat dahulu bahkan para wanitanya dari kalangan sahabiat adalah orang-orang yang semangat dalam mempelajari agama, dalam mempelajari urusan-urusan agama mereka. Di sini Fatimah itu ketika beliau mendapatkan masalah yang tidak seperti biasanya, dia tanyakan. Jadi bukan dia menggunakan pikirannya sendiri, tapi apa? Dia datang bertanya kepada Nabi SAW. Jadi seorang muslim seharusnya demikian. Dia ketika menghadapi suatu masalah, maka hendaklah dia datang bertanya. Dia menanyakan masalah tersebut agar supaya dia ketahui hukumnya.
agar supaya dia ketahui hukumnya. Apalagi seorang wanita kadang mendapatkan perkara-perkara yang khusus baginya, dia malu bertanya. Dan para sahabiat dahulu, para wanita sahabat dahulu tidak demikian keadaannya. Ini salah satu contohnya, dan contohnya juga yang lalu yang kita sudah pernah sebutkan. Nah, ketika salah seorang sahabat itu Ummu Sulaim datang bertanya kepada Nabi SAW tentang wanita yang mimpi basah. Ini hal-hal yang seperti ini mereka tanyakan kepada Nabi SAW. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka semangat dalam mempelajari agama, semangat dalam mengetahui ilmu agama. Tidak seperti kita, sok tahu, tidak memiliki ilmu tapi sok tahu lagi. Sudah tidak tahu, tidak mau bertanya lagi, sehingga apa? Ujung-ujungnya sesat. Kalau dia masih dia sendiri yang sesat, bagus. Kalau dia menyesatkan orang lain lagi, lebih parah. Sesat dan menyesatkan, double dosanya. Kalau dia sendiri yang tersesat, biar saja dia sendiri. Ini dia sudah tidak memiliki ilmu. Dia apa? Ajarkan orang lain. Apa yang dia ajarkan? Kalau dia tidak belajar. Kalau dia tidak belajar, maka pentingnya kita belajar ilmu agama. Agar supaya apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan pengetahuan. Jangan seorang dia berbicara apa yang bukan pengetahuannya, cuma dia menurutnya saja. Dihayal-hayalkan saja masalahnya. Oh, menurut saya itu begini. Padahal dia belum pernah dengar hukum tentang itu. Mungkin dia pernah dengar di rekaman-rekaman YouTube atau semisalnya, cuma sekilas saja. Karena dia sibuk bicara dengan temannya. Tiba-tiba dia ambil kesimpulan sendiri. Banyak yang seperti ini modelnya. Belajar demikian. Jadi tidak boleh seperti itu. Seorang harus benar-benar dia ilmui dahulu, baru dia berbicara. Kalau tidak, dia akan menyesatkan dirinya dan bahkan menyesatkan orang lain. Jadi apa? Harus kita ilmui. Masalah yang kita perlukan. Kemudian hadis ini itu menunjukkan apa? Tentang istihadah, darah istihadah, dan yang berkaitan dengan hukumnya, dan bahwasanya darah istihadah itu berbeda dengan darah haid, dan akan dijelaskan. Kita kembali ke pembahasan haid. Jadi haid itu darah haid. Masalah pertama yang berkaitan dengan darah haid yaitu waktu minimal. Berapa waktu minimal seorang wanita keluar darahnya itu dinamakan dia haid? Jadi berapa hari atau berapa jam misalnya? Di batas minimalnya. Batas minimal seorang wanita dia dikatakan dia apa? Haid. Dia haid. Para ulama itu berbeda pendapat di dalam masalah tentang batas minimal wanita yang haid. Ada mengatakan 3 hari, ada mengatakan 1 hari 1 malam, dan pendapat-pendapat lain. Dan pendapat yang paling kuat, yang merupakan pendapat sebagian salaf dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Al-Imam Asy-Syaukani dan para ulama di zaman ini seperti Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Syekh Al-Albani rahimahullahu jami'an, mereka berpendapat bahwasanya haid itu tidak memiliki batas minimal. Jadi tidak dibatasi dengan misalnya 3 hari 3 malam. Berarti kalau di bawah 3 hari 3 malam, seperti misalnya hanya 2 hari, tidak dianggap haid. Atau sebagian ulama yang mengatakan 1 hari 1 malam. Berarti kalau kurang dari 1 hari 1 malam tidak dianggap haid. Di pendapat yang kuat yaitu apa? Bahwasanya haid itu tidak dibatasi dengan
batas minimal. Yang menjadi patokan, yang menjadi pijakan itu kapan keluar darah. Kapan keluar darah? Kapan keluar darah? Maka seorang wanita dihukumi apa? Dia haid. Sekalipun hanya setengah hari. Sekalipun hanya setengah hari, misalnya dia sudah langsung terputus darahnya. Terputus darahnya dan sudah suci. Maka dia dinamakan dia haid 1 hari, setengah hari. Dia haid setengah hari. Cuman perlu diketahui, para ulama itu sepakat bahwasanya darah yang hanya keluar sedikit beberapa saat itu tidak dinamakan haid. Tidak dinamakan apa? Haid. Nah, keluar beberapa saat kemudian setelah itu berhenti, tidak muncul lagi, itu bukan dinamakan haid. Ini apa? Kita berbicara haid yang itu apa? Memiliki waktu-waktu. Jadi haid kapan dia muncul? Darahnya adalah darah haid, sekalipun hanya setengah hari atau tidak sampai 1 hari, tetap dinamakan apa? Si fulana tersebut, wanita tersebut itu dia dalam kondisi apa? Haid. Dalam kondisi haid. Kenapa? Karena dalil-dalil tentang haid baik di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi SAW itu tidak disebutkan batas minimalnya berapa. Tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran haid itu misalnya 1 hari 1 malam batasnya. Di bawah dari itu bukan haid. Begitu juga di dalam hadis-hadis tidak pernah disebutkan hari-harinya, tidak pernah disebutkan berapa harinya. Allah dan Rasulnya itu mengaitkan haid dengan keluarnya darah. Kapan ada darah itu dinamakan haid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza." Mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid. Tentang apa? Al-mahid itu haid. Di antara maknanya haid. Maka apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwa adza." Katakanlah sesungguhnya apa? Itu adalah adza, kotoran. Artinya apa? Setiap muncul kotoran yang merupakan darah, maka itu dihukumi apa? Dihukumi haid. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak katakan kalau dia 1 hari 1 malam baru dinamakan haid, kalau kurang bukan haid. Begitu juga dalam hadis-hadis. Di antaranya hadis yang kita baca tadi tidak disebutkan. Hanya apa? Disebutkan tadi apa di sini? Yaitu apa? Fa idza aqbalatil haidha fada'is shalah. Jika darah haid itu telah datang, maka apa? Tinggalkan salat. Tidak disebutkan kalau dia datangnya 1 hari 1 malam. Tidak. Tapi apa? Disebutkan ketika ada darah haid. Ketika ada darah haid, maka apa? Tinggalkan salat. Dan tidak disebutkan berapa harinya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah itu tidak apa? Tidak membatasi darah haid itu dengan apa? Minimal waktunya. Maksudnya banyaknya hari. Batas minimalnya. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian masalah yang kedua itu masalah batas maksimalnya. Batas maksimal darah haid. Ini berapa batas maksimalnya? Apakah 7 hari, 10 hari, 15 hari atau 17 hari? Di sini juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 15 hari, dan ada yang mengatakan 17 hari. Artinya bagi yang berpendapat dia batasnya 10 hari, kapan dia 11 hari? Hari yang ke-11 tidak dinamakan apa? Tidak dinamakan haid lagi, tapi dikatakan istihadah. Begitu juga yang berpendapat 15, batas maksimalnya 15 hari. Berarti hari yang ke-16 tidak dinamakan apa?
Tidak dinamakan haid sekalipun keluar darah, sekalipun masih keluar darah. Mereka katakan itu bukan haid lagi, istihadah. Begitu juga yang berpendapat 17 hari. Hari ke-18 tidak dinamakan lagi haid. Jadi ini pendapat-pendapat sebagian ulama. Namun pendapat yang kuat itu sama dengan tadi yang kita sudah jelaskan, bahwasanya batas maksimal keluarnya darah haid itu tidak memiliki batasan. Tidak memiliki batasan hari. Selama tidak keluar sampai 1 bulan penuh, atau misalnya lebih banyak 1-2 hari misalnya 1-2 hari, maksudnya 1 bulan kurang 1 atau 2 hari, 28 hari, 29 hari, 27 hari misalnya. Karena ini menunjukkan bahwasanya itu bukan haid tapi istihadah. Karena darah yang terus-menerus keluar seperti itu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau darah tersebut adalah darah penyakit. Namun kalau dibawa dari itu, maka asalnya darah yang keluar dari seorang wanita itu dihukumi darah apa? Darah haid. Jadi apa yang membedakan misalnya yang berpendapat dia 10 hari darah haid, kemudian hari ke-11 bukan darah haid. Padahal hanya beda 1 hari saja. Hanya beda 1 hari saja. Kenapa mereka tidak hukumi haid juga yang hari ke-11? Jadi pembatasan tersebut itu tidak memiliki dalil. Pembatasan tersebut tidak memiliki dalil. Oleh karena itu kita kembali kepada dalil-dalil umum di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah yang tidak menyebutkan pembatasan. Nah, kita katakan kapan dia keluar darah tersebut, sekalipun dia 17 hari, 20 hari, 21 hari, 22 hari, selama masih keluar darah dan belum ada tanda suci, maka apa? Kita katakan engkau masih haid. Tidak boleh puasa dan tidak boleh apa? Salat. Sekalipun 20 hari keluar darah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tidak batasi haid dengan hari. Namun apa? Haid dikaitkan dengan keluarnya darah. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu kotoran. Artinya apa? Kapan ada kotoran tersebut, seorang dinamakan apa? Dia haid. Begitu juga hadis yang tadi kita baca. Jadi demikian. Tidak apa? Tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan masalah darah haid dari sisi maksimalnya, begitu juga tadi minimalnya. Kecuali kalau batas maksimalnya itu dia sampai habis 1 bulan penuh atau tinggal 1-2 hari misalnya. Ini adalah petunjuk yang menunjukkan bahwasanya darahnya bukan darah haid lagi. Darahnya bukan darah haid lagi. Karena 30 hari secara berturut-turut keluar darah itu yang menunjukkan kalau darah yang keluar bukan darah haid lagi. Karena para ulama sepakat bahwa darah haid itu tidak mungkin dia penuh selama 1 bulan atau sebagian besarnya. Oleh karena itu mayoritas ulama mereka batasi pakai hari. Ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang 17 hari. Tapi kita katakan pembatasan ini itu bukan pembatasan atau adalah pembatasan yang tidak memiliki dalil. Tidak boleh kita membatasi sesuatu kecuali ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Jadi apa? Tadi kita kembali bahwasanya apa? Batas minimal haid itu apa? Tidak ada. Sekalipun dia kurang dari 1 hari. Kecuali hanya setetes 2 tetes yang keluar itu tidak dinamakan haid. Begitu juga batas maksimalnya. Maksimalnya itu tidak memiliki batas maksimal kecuali jika dia terjadi berturut-turut sampai habis 1 bulan penuh atau kurang 1-2 hari. Dipahami? Masalah selanjutnya yaitu batas minimal masa suci.
Maksudnya masa suci antara apa? Antara dua haid. Haid yang pertama dan haid yang kedua. Berapa batas minimal masa sucinya? Masa apa? Masa sucinya. Dia dikatakan suci. Misalnya wanita tadi dia haid 7 hari. Suci. Setelah itu dia hitung sucinya berapa. Di batas minimalnya berapa? Batas minimalnya dia dikatakan suci. Pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwasanya batas minimal bagi wanita yang sudah suci dari haid itu juga tidak memiliki batas minimal. Sekalipun 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu apa? Dia tetap dinamakan suci. Jadi biar cuma 1 hari. Misalnya seorang wanita dia haid 10 hari. Dia haid 10 hari. Hari ke-10 dia sudah apa? Sudah suci. Misalnya hari terakhir dia sudah suci, dia lihat tanda suci. Lihat tanda suci. Besok hari ke-11 dia suci. Suci. Ternyata hari ke-12 keluar darah haid. Dia lihat darah haid. Modelnya, warnanya dan seterusnya darah haid. Maka apa? Kita katakan dia sudah haid lagi. Dia sudah haid lagi. Jadi apa? Di sini menunjukkan bahwasanya, jadi menurut pendapat ini, dalam 1 bulan itu wanita bisa apa? Bisa 2 kali haid. Bisa 2 kali haid. Oleh karena itu, di dalam masalah apa iddah bagi wanita yang haid, yang dia masih haid dan dia dicerai oleh suaminya, itu apa hitungannya? Hitungannya apa? 3 kali haid, bukan, tidak dihitung bulan, tapi haid, bukan bulan. Bukan apa? Bukan bulan. Artinya kapan dia 3 kali? Sudah 3 kali haid, maka apa? Sekalipun 1 bulan itu dia 2 kali haid, baru kemudian bulan depannya, berarti apa? Misalnya hanya 1,5 bulan, sudah selesai. Yang penting dia sudah 3 kali haid. Sudah 3 kali apa? 3 kali haid. Jadi itu apa? Itu masalah tentang batas minimal masa suci. Biar cuma 1 hari, 2 hari. Kemudian setelah itu muncul darah lagi. Darah yang merupakan darah haid. Darah yang merupakan darah haid. Ciri-cirinya adalah darah haid. Sebagaimana nanti akan dijelaskan ciri-ciri darah haid. Kemudian masalah yang terakhir itu masalah apa? Batas maksimal masa suci. Berapa batas maksimalnya? Di sini para ulama sepakat. Para ulama sepakat bahwasanya masa suci itu tidak memiliki batas maksimal. Mereka hanya berbeda pendapat dari sisi apa? Batas minimalnya berapa. Tapi kalau maksimalnya mereka sepakat tidak memiliki apa? Batas maksimal. Oleh karena itu misalnya kalau seorang wanita dia suci selama 6 bulan berturut-turut, dia suci. Ini biasanya kadang dialami oleh para wanita yang biasa baru habis melahirkan. Kadang baru habis melahirkan, dia habis nifas, itu biasanya belum kembali apa? Haidnya secara seperti biasanya. Biasanya kadang apa? Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat dan seterusnya. Kadang sampai 5 bulan, 6 bulan dia masih apa? Masih suci. Tidak keluar darah haid. Jadi para ulama sepakat bahasanya wanita masa sucinya tidak apa? Tidak ada batas maksimalnya. Jadi kapan dia belum keluar darah, maka apa? Dinamakan dia masih suci. Selama belum keluar darah, yang darahnya adalah ciri-cirinya adalah darah haid, maka kita katakan dia apa? Masih suci. Dipahami? Hah? Paham tidak? Hah? Jangan tidak pahami. Dan yang ummahat saja tidak paham, apalagi yang abahnya ini. Hah? Naam. Masalah selanjutnya
bagaimana kita mengetahui kita sudah berhenti dari haid? Jadi bagaimana seorang wanita itu dia sudah berhenti dari apa? Dari haidnya. Dia sudah dikatakan dia sudah suci. Dia dikatakan dia sudah suci. Jadi seorang wanita dikatakan dia sudah suci dari haidnya itu diketahui dengan dua cara. Diketahui dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu ketika seorang wanita dia melihat keluarnya cairan putih yang lebih dikenal dengan al-qassatu al-bayda. Ketika di akhir haidnya, masa haidnya itu keluar cairan putih, maka apa? Kita katakan dia sudah suci dari haidnya. Ya. Yang tua-tua sudah lebih paham. Apalagi dia sudah senyum-senyum sendiri. Yang kedua, itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dengan al-jafaf atau al-jufuf. Dengan mengeringnya rahim. Mengeringnya rahim itu sama sekali tidak ada lagi darah. Jadi dia tidak keluar darah, tidak keluar cairan putihnya. Cuman apa? Sudah ada yang menunjukkan bahwasanya darahnya sudah apa? Kering sama sekali. Jadi sudah tidak ada tanda-tanda ada bekas-bekas darahnya. Bagaimana cara mengetahuinya? Ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dahulu, para sahabiat. Yaitu dengan memasukkan kapas atau yang semisalnya. Kemudian setelah dikeluarkan, dilihat tidak ada cairan berwarna misalnya merah.
Dia tadi bilang bisa. Berarti bisa. Yang lain sudah mewakili. Jadi apa? Itu perbedaannya. Jadi kapan sebelum keluar tanda suci, maka masih dia dihubungkan dengan haid. Hukumnya masih hukum darah haid. Namun di kapan dia keluar setelah ada tanda suci, maka apa? Hukumnya bukan darah haid. Hukumnya bukan darah haid. Antara saat-saat keluarnya darah. Maksudnya begini. Maksudnya apa? Misalnya seorang wanita dia haid 7 hari. 7 hari. Hari pertama keluar. Hari kedua keluar. Hari ketiga terhenti. Hari keempat terhenti. Hari kelima terhenti. Hari keenam baru apa? Keluar lagi. Hari ketujuh baru keluar lagi. Jadi hukum 3 hari tadi, ya, yang 3 hari tadi yang terhenti, apakah dia dinamakan suci atau dia masih dalam keadaan haid? Sudah paham masalahnya? Paham tidak? Siapa bisa ulang? Ini yang di depan ini. Yang pertama dia haid, kedua haid, yang ketiga dia haid. Bukan haid, keluar darah, bilang keluar darah. Karena kita hukumi yang. Dari keempat berhenti, yang kelima berhenti. Nah. Yang keenam dia keluar lagi. Nah. Apakah yang dua hari ini terhitung haid atau tidak? Nah, benar. Jadi demikian. Jadi gambarannya tadi, ya, jelas. Jadi hari-hari yang dia tidak haid dalam masa tenggang yang biasanya dia haid, ya. Jadi dia biasa haid 7 hari. Ternyata ada 1-2 hari bahkan 3 hari dia tidak haid, tidak keluar darah. Apakah masa tenggang tersebut yang tidak keluar darah dia dianggap suci atau dianggap haid? Jadi pendapat sini para ulama berbeda pendapat di sini. Namun pendapat yang paling kuat bahwasanya dia tetap dianggap dalam masa haid. Selama belum dia lihat ada tanda apa? Ada tanda suci. Dan itu intinya. Selama belum dia lihat ada tanda suci, sekalipun dia 3 hari berturut-turut atau 4 hari berturut-turut tidak keluar darah, maka kita masih namakan dia apa? Kita namakan dia masih dalam keadaan haid. Selama apa? Selama itu merupakan apa? Memang kebiasaannya dia haid di situ. Selama dia masih apa? Memiliki kebiasaan demikian. Misalnya dia kebiasaannya adalah di awal bulan. Di awal bulan pekan pertama dia haid. Pekan pertama. Di hari pertama, hari kedua dia keluar darah. 3, 4, 5 tidak keluar darah. Jadi 3, 4, 5 ini dia masih dalam apa? Dalam masa haidnya yang biasanya. Ya, selama belum keluar tanda suci, maka kita hukumi dia apa? Masih dalam masa haidnya. Tidak boleh dia sholat dan dia tidak boleh juga apa namanya? Puasa. Kalau di waktu puasa, begitu juga tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Jadi itu apa? Hukum-hukum yang terkait dalam masalah ini, ya. Hukum-hukum yang terkait dalam masalah ini. Asar sekarang jam berapa? Hah? Nah, jadi kita sudah selesai pembahasan masalah haid. Dan ada masalah-masalah selanjutnya, namun itu pada hadis-hadis yang berikutnya. Pada hadis-hadis yang berikutnya, dan hadis yang kedua ini masalah istihadah. Jadi mungkin kita bahas pada pekan selanjutnya. Allahu a'lam bishawab. Ada ditanyakan?
Nah. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, jadi masalah menunda haid itu para ulama di situ mereka merinci. Mereka apa? Merinci. Kalau menggunakan obat atau apa saja untuk menunda haid tersebut itu bisa membahayakan, maka yang jelas tidak boleh. Karena jelas la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan juga apa? Membahayakan orang lain. Ini sudah membahayakan diri. Dia sudah membahayakan dirinya. Jadi tidak dibolehkan. Jelas kalau yang seperti ini jelas. Kemudian yang kedua, keadaan ketika hal tersebut tidak membahayakan. Sudah dikonsultasi dengan dokternya dan seterusnya, bahwasanya hal tersebut tidak membahayakan dirinya. Maka yang seperti ini sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama membolehkan, terutama jika ada kaitannya misalnya dengan seperti haji, ada kaitannya seperti apa? Haji, ketika manasik haji atau puasa. Ini memang pendapat sebagian ulama yang membolehkan. Namun kita katakan hal yang seperti ini hendaklah dijauhi. Oleh karena itu ketika Aisyah radhiyallahu anha beliau haid pada saat manasik haji. Beliau berhaji bersama Rasulullah SAW, beliau haid. Dan beliau sampai sempat menangis karena beliau haid ketika itu dan tidak bisa ikut manasik-manasik yang lainnya dalam keadaan haid. Maka apa kata Nabi SAW? Inna hada amrun qad kataballahu ala banati Adam. Sesungguhnya ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan atas apa? Anak cucu perempuan Adam alaihissalam. Artinya apa? Seorang wanita hendaklah dia menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepadanya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan hal yang seperti itu. Ya, ini namanya juga, apalagi kalau dia gunakan itu untuk beribadah. Misalnya agar supaya dia bisa puasa sebulan penuh, dia bisa berhaji dan seterusnya. Ini namanya juga masuk dalam kategori takalluf dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia keringanan untuk tidak berpuasa dan digantikan di hari lain kapan dia bisa. Jadi namanya apa? Dia ditakutkan terjatuh kepada perkara takalluf dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia gunakan itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu demikian. Allahu a'lam bissawab. Bagaimana perbedaan secara nampak secara fisik darah haid dengan darah Istihadah. Ini kita mau sebutkan tekan depan insyaallah kalau insyaallah. Kita mau sebutkan insyaallah nanti. Jadi kalau kita haji, punya haji seorang kita yang masih muda begitu, pada 9 Zulhijjah menghubung ke Arafah, dia sudah haid sampai 5 hari atau 6 hari kata haidnya. Bagaimana dengan pelaksanaan selanjutnya itu? Apakah dia tahun depan pulang lagi? Jelas kata Nabi SAW, if'ali ma yaf'alul haj ghairu alla tatufi bil bait. Lakukan apa yang semua para haji lakukan kecuali apa? Tawaf. Kecuali tawaf yang dilarang. Berarti haji tetap sah. Tetap sah. Jadi pertanyaan, jika seorang telah suci setelah asar, apakah dia harus mengerjakan salat zuhur dijamak dengan asar? Jadi pertanyaannya, jika seorang wanita dia suci setelah asar, di waktu asar maksudnya ya, di
dia suci di waktu asar. Apakah dia harus mengerjakan salat zuhur dijamak dengan salat asar? Jawabannya tidak. Dia cukup salat apa? Salat asar. Kenapa? Karena ketika dia di waktu zuhur, dia masih dalam keadaan apa? Dalam keadaan uzur. Dalam keadaan uzur syar'i. Yang dia tidak dibolehkan baginya apa? Baginya salat. Jadi tidak perlu dijamak. Tidak perlu apa? Dijamak, sekalipun memang sebagian ulama berpendapat demikian. Harus yang mengatakan bahwasanya pendapat zuhur dan asar itu dijamak. Begitu juga maghrib dan isya dijamak. Ini pendapat yang lemah. Telah dinukil dari sebagian pendapat para sahabat, namun setelah kami cek tersebut ternyata tidak ada yang sahih dari sahabat. Apakah seorang wanita haid akan dituliskan baginya pahala atas amalan-amalan yang biasa dilakukan ketika tidak haid seperti puasa, salat dan ibadah lainnya? Nah, tidak. Tidak. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Seorang wanita yang tidak salat tidak puasa dan tidak salat, itu apa? Naqisat al-aql wad din. Ya. Orang yang kurang akalnya dan kurang apa? Kurang agamanya. Ketika ditanyakan apa makna kurang agamanya, itu apa? Karena dia tidak salat dan tidak puasa ketika apa? Ketika haid. Namun seorang wanita yang apa namanya? Yang haid, dia tidak terhalangi dari apa? Dari berbuat amal-amal soleh lainnya. Amal-amal soleh banyak ya. Dia berzikir dan seterusnya. Amalan-amalan selain salat dan puasa. Jika seorang wanita mendapat waktu menstruasi di jam salat, sedangkan dia belum mengerjakan salat karena satu dan lain hal, apakah saat telah mandi bersih nanti wanita itu harus mengganti salatnya? Nah, jadi jika seorang wanita dia datang waktu haidnya misalnya di waktu zuhur, sekarang masih waktu zuhur. Di waktu zuhur. Perhatikan di sini, kalau dia tidak sengaja tunda-tunda, maka seperti ini tidak ada apa? Tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha. Namun kalau dia sengaja, tunggu saya sebentar, maka di sini apa? Dia harus mengqadha karena dia yang sengaja sampai keluar waktunya. Sampai keluar waktunya, padahal ternyata dia sudah haid di waktu tersebut dan dia belum sempat apa? Belum sempat salat. Jadi harus dia qadha. Tapi kalau dia tidak sengaja, memang dia mau salat sebentar. Misalnya jam 2 dia salat. Karena perempuan tidak wajib salat di masjid. Misalnya dia mengatakan sebentar saya jam 2 saya salat. Qadarullah apa? Belum jam 2 baru setengah 2 dia sudah apa? Dia sudah haid. Yang seperti ini tidak apa? Dia tidak mengqadha. Panjang. Ini bercerita ini. Kalau bertanya yang ringkas-ringkas saja. Qadarullah waktu itu ban motor teman saya bocor. Ini bercerita ini namanya. Dan mengharuskan kami menunggu ban itu diperbaiki sampai waktu maghrib tiba. Saat pergi ke masjid kami mendapat tempat wudu yang terbuka. Saya pernah baca tidak mengapa seorang wanita berwudu hanya mengusap bagian luar jilbabnya jika tempat wudunya terbuka. Kemudian kami juga tidak membuka kaos kaki. Dalam hal ini saya masih bingung Ustaz, karena saat itu saya mengusap kaos kaki saja saya, bukan sepatu yang saya pakai. Mohon penjelasannya terkait tata cara wudu wanita yang tidak melepas jilbabnya, kaos kakinya. Jika yang kami lakukan tersebut keliru, tidak benar, bagaimana status salat kami? Apakah harus diganti atau tidak? Nah, intinya pertanyaannya di bawah. Ya. Jadi penjelasannya terkait tata cara wudu wanita yang tidak melepas jilbabnya, kaos kakinya. Nah, demikian. Jadi bagi wanita ya yang mereka di tempat umum tidak bisa melepas jilbabnya karena terbuka, maka boleh baginya untuk hanya mengusap jilbabnya. Namun kalau dia bisa, dia cari tempat yang bisa untuk itu. Tapi kalau memang sama sekali tidak bisa, maka boleh apa? Ketika mengusap kepala dia cukup usap
atas jilbabnya saja, bagian atasnya saja. Jadi tidak perlu dia usap membuka jilbabnya. Jadi boleh. Telah dilakukan oleh sebagian istri Nabi, yaitu Ummu Salamah, kalau saya tidak salah ingat, Ummu Salamah. Nah, jadi boleh. Dalam masalah mengusap kaus kaki tadi, ini harus dilihat dulu ya, apakah ketika memakai kaus kaki tersebut dia dalam keadaan suci atau tidak. Kalau dia pakai kaus kakinya dalam keadaan suci ketika itu, maka apa? Boleh baginya untuk mengusap apa? Kaus kakinya tadi. Yang penting kaus kakinya adalah kaus kaki yang tebal, bukan kaus kaki yang tipis yang memperlihatkan kulit. Nah, itu harus dipastikanlah apakah benar dia memakai kaus kakinya dalam keadaan suci. Jika dalam keadaan suci, maka sudah benar apa yang dilakukan. Jika tidak, maka dia harus ulangi salatnya. Karena dia belum berwudu secara sempurna. Bolehkah wanita yang sedang haid memegang Al-Quran? Di sini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah boleh seorang wanita haid memegang Al-Quran atau tidak? Ini terjadi silang pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Namun pendapat yang kuatnya itu bolehnya. Namun seorang jika dia keluar dari perbedaan pendapat, dia misalnya menggunakan dia berusaha untuk tidak pegang bagian dalamnya. Dia memakai pembatas. Dia usahakan memakai pembatas atau yang semisalnya. Tapi kalau dia memegang, insya Allah tidak mengapa. Karena dalil-dalil tentang larangan tersebut itu dalil-dalil yang diperselisihkan dan banyak kritikan di dalamnya. Jika wanita telah berhenti haid pada saat malam hari sekitar pukul 20.00, apakah wajib mandi suci dan salat Isya? Nah, di sini dia wajib salat Isya karena masih waktu apa? Waktu salat Isya. Waktu salat Isya itu sampai tengah malam. Waktu salat Isya sampai tengah malam. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai sebelum masuk waktu subuh. Apa hukumnya jika kita menunda mandi bersih karena takut haidnya keluar lagi? Biasanya ditunda 1 sampai 2 hari. Bagaimana ya maksudnya? Kenapa takut haidnya keluar? Kalau sudah keluar tanda suci, mandi saja. Tapi kalau belum, jangan mandi. Kalau belum ada tanda suci, jangan mandi. Intinya apa? Ada tanda suci. Kalau sudah ada tanda suci, jangan ragu, mandi saja. Jangan ragu mau keluar sebentar apa. Mandi saja dulu. Jadi jangan hitung harinya. Misalnya dia biasanya haidnya 7 hari atau misalnya 6 hari. Hari ke-6 biasanya dia sudah mandi malamnya. Dia takut besok masih keluar lagi. Kita katakan selama belum keluar tanda suci, maka besok kalau keluar darah lagi engkau masih dalam keadaan haid sampai 8 hari sampai 9 hari selama belum keluar tanda suci atau sama sekali keringnya rahim. Sebagaimana dijelaskan tadi ya. Bagaimana cara mengingatkan suami yang meninggalkan salat? Nah, ini masalah salat. Ini perkara yang besar. Masalah salat itu perkara yang besar. Dan kita akan sudah mungkin beberapa pekan lagi akan masuk pembahasan salat. 2 pekan lagi mungkin atau 3 pekan lagi insyaallah. Jadi dijelaskan tentang pentingnya salat. Dan bahwasanya salat itu merupakan tiang agama seseorang, tiang agama Islam. Dan rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Jadi kalau orang tidak salat, artinya dia telah meruntuhkan pondasi keislamannya. Telah meruntuhkan pondasi keislamannya. Jadi ini nasihat dengan baik disampaikan bahwa salat merupakan tiang agama, pondasi agama. Ya, itu yang membedakan kita dan orang-orang kafir.
Kapan kita tidak salat? Apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Mereka juga tidak salat, kita juga tidak salat. Padahal apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Al-farqu bainana wa bainahum al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan antara kita dengan mereka, yang menjadi perjanjian antara kita dengan mereka, itu orang kafir, orang-orang munafik, yaitu salat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran. Kekufuran. Meninggalkan salat adalah apa? Kekufuran. Kekufuran dan termasuk dosa besar. Para ulama itu sepakat meninggalkan salat itu merupakan dosa besar. Dosa apa? Dosa besar. Dosa besar. Jadi dinasihati dengan baik. Nasihati dengan baik, disampaikan tentang dalil-dalil tentang orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat apa hukumnya? Dan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Dikatakan kepada sebagian penduduk neraka Saqar, apa membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Apa kata mereka? Lam nakum minal musallin. Dahulu kami termasuk orang-orang yang tidak melakukan salat. Jadi hendaklah diberitahu. Darah haid sudah berhenti, tapi belum mandi bersih, tapi sudah berjima. Maksudnya apakah boleh? Nah, di sini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah boleh melakukan hubungan suami istri setelah dia bersih dari haid sebelum mandi? Namun pendapat yang kuat harus dia sudah mandi. Harus dia sudah mandi. Harus dia sudah mandi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa kapan seorang itu dia boleh mendekati istrinya, itu apa? Ketika dia sudah bersuci. Fa idza tatahharna fa'tu min haitsu amarakumullah. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika dia telah bersuci, mereka telah bersuci, maka apa? Datangilah mereka sebagaimana Allah perintahkan. Sebagaimana Allah perintahkan. Artinya apa? Mereka telah mandi suci, telah mandi janabah. Apa ini? Saat suami tidak ridha karena istri diajak urusan ranjang. Cuma ranjang-ranjang. Malaikat melaknat. Jika suami marah bukan karena urusan ranjang, apakah malaikat juga melaknat? Nah, dalil-dalil yang datang itu diantaranya masalah sebagaimana disebutkan. Masalah sebagaimana yang disebutkan. Adapun selain bukan urusan ranjang, demikian adapun apa terkait apakah malaikat melaknat atau tidak, wallahu alam. Namun apa? Tetap dia melakukan dosa. Tetap dia melakukan dosa sekalipun bukan masalah urusan ranjang. Jika itu kebaikan, namun sang istri itu tidak melakukannya, maka dia telah melakukan dosa padahal itu hal yang baik. Karena kewajibannya adalah taat kepada sang suami. Apakah hukumnya apabila kita sudah bersih dari haid lalu melakukan hubungan, kemudian esoknya keluar lagi dari darah yang berwarna kecoklatan? Ini sudah dijelaskan tadi ya. Maksudnya darah yang seperti ini, jika benar-benar dia sudah suci, dia sudah apa? Suci, sudah keluar sucinya tadi, maka sesuatu yang keluar kekuning-kuningan atau agak keruh atau yang semisalnya tidak mencerminkan itu darah haid, maka apa? Asalnya dia masih suci.
asalnya bukan darah haid. Kecuali kalau dia lihat ciri-cirinya adalah ciri-ciri darah haid dan terus-menerus dia keluar, sebentar keluar, maka itu dihukumi apa? Darah haid. Dihukumi darah haid. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.